Kami Tambun Bungai atau Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia dengan luas 1,5 kali Pulau Jawa. Kawasan hutan Kalimantan Tengah memiliki kelimpahan sumber daya hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi konversi. Adapun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan hutan dan perairan Kalimantan Tengah memiliki kelimpahan potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu, termasuk potensi jasa lingkungan, karbon, maupun keanekaragaman hayati. Dalam konteks pemanasan global dan perubahan iklim, hutan di Kalimantan Tengah memiliki peran sebagai paru-paru dunia untuk menjaga keseimbangan sistem penyangga ekosistem kehidupan melalui program pengurangan emisi karbon atau REDD+. Selama beberapa dekade, hutan di Kalimantan Tengah menjadi ruang hidup sekaligus sumber kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal sejak berpuluh generasi. Dalam konteks pembangunan, hutan memiliki fungsi strategis sebagai tulang punggung perekonomian 13 kabupaten dan 1 kota madya. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan salah satu satuan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bapak Gubernur dalam rangka pengelolaan pemanfaatan di bidang kehutanan. Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan Pancasila, Trisakti, dan Nawacita, serta mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 sebagai penghijauantahan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Secara substantif, pembangunan kehutanan berkiblat pada rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta peraturan daerah yang terkait. Untuk mewujudkan visi pembangunan kehutanan berkelanjutan, kami telah menetapkan 7 misi utama dan prioritas pembangunan kehutanan. Ketujuh misi tersebut menyangkut pengesahan RT/RWP Kalimantan Tengah, operasionalisasi KPH, peningkatan penerimaan negara, pengarus utamaan HHBK dan jasa lingkungan, peningkatan akses masyarakat terhadap SDH, peningkatan kinerja dan produktivitas hutan, dan pengurangan emisi karbon. Sejalan dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mewujudkan tata kelola kehutanan yang baik. Hal itu diperkuat paradigma baru yang menempatkan kelembagaan kelola hutan di tingkat tapak melalui Instrumen Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. KPH ini merupakan resolusi konflik dari yang selama ini ada. Sehingga dengan adanya KPH tidak ada satupun atau tidak ada hutan seluas kecil pun yang tidak dikelola, pasti akan dikelola. Kelembagaan KPH di Kalimantan Tengah terbagi dalam 29 unit KPH produksi dan 4 unit KPH lindung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017, seluruh KPH Kalimantan Tengah dikelola oleh 16 UPT KPH produksi dan 2 UPT KPH lindung. Ke-18 keberadaan KPH produksi dan KPH lindung tersebut sangat potensial karena memiliki areal wilayah tertentu yang bisa diusahakan dengan kerjasama kemitraan, baik untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, maupun ketahanan pangan dan energi hijau terbarukan. KPH merupakan kelembagaan kelola hutan di tingkat tapak. Operasionalisasi KPH menjadi salah satu prioritas program pembangunan kehutanan Kalimantan Tengah. Keberhasilan pencapaian KPH lestari dan mandiri
akan tercermin dari terwujudnya 4 indikator, yaitu meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang menjadi mitra KPHP. Kedua, meningkatnya nilai investasi usaha produktif di wilayah KPHP. Yang ketiga, berkurangnya jumlah gangguan atau konflik di wilayah KPHP. Yang terakhir atau yang keempat adalah menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi hutan di wilayah KPHP. Peningkatan produktivitas hutan produksi dan daya saing komoditas kehutanan menjadi salah satu target penting Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan penerimaan negara dari sektor-sektor ekonomi berbasis lahan menjadi salah satu target pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang diharapkan. Sampai saat ini, pemanfaatan hutan produksi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHK. Baik hutan alam, hutan tanaman, maupun restorasi ekosistem. Produk olahan hasil hutan kayu di Kalimantan Tengah meliputi komoditas kayu gergajian, vinil, kayu serpih, dan kayu lapis. Jadi sektor kehutanan ini melalui kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu masih merupakan salah satu sektor potensial bagi sumber penerimaan negara, baik berupa pajak maupun non-pajak. Di samping multiplier efek usaha kehutanan juga sangat signifikan terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pembukaan peluang berusaha, dan pembukaan isolasi wilayah pedalaman. Tren pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan oleh masyarakat bagi pengembangan perekonomian wilayah semakin meningkat. Sehingga saya berharap dengan kepemimpinan saya sebagai Kepala Dinas Kehutanan ini ke depan, khususnya sektor yang terkaitan dengan hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati atau konservasi itu menjadi sektor andalan sebagaimana di negara-negara lain. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan KPH, lembaga donor, LSM, investor, konsultan, dan pihak-pihak lain terkait mulai membangun database potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang meliputi lokasi, potensi, nilai, kontinuitas produksi, kelembagaan, ketersediaan pasar, serta berbagai aspek lain terkait. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mencukupi jumlah sekaligus meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM kehutanan yang telah ada. Kunci keberhasilan pengelolaan hutan terletak pada kecukupan jumlah SDM ribawan yang berkualitas. Hal itu didukung ketersediaan database kehutanan yang lengkap, akurat, serta sarana prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan data spasial yang mencerminkan kondisi real dan faktual lapangan. Keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan merupakan salah satu akar permasalahan kehutanan. Selain menyebabkan kemiskinan, realitas tersebut juga mendorong tingginya konflik kehutanan di Kalimantan Tengah. Besarnya komitmen pemerintahan Republik Indonesia untuk mewujudkan konsep pembangunan dari pikiran telah menjadi pintu masuk bagi pengembangan skema pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis perhutanan sosial. Sudah saatnya rakyat diberi hak mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, maupun kerjasama kemitraan. Targetnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami mengusulkan mohon bantuan peningkatan kelembagaan dari kelompok bisa berkooperasi, bapak-bapak yang dari kehutanan membantu kami
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar ekstran ini melalui program-program kehutanan sehingga sejahtera. Untuk mendukung keberhasilannya, diperlukan penyiapan dan penyediaan industri pengolahan hasil hutan rakyat. Yang menjadi persoalan sekarang ini bagaimana pengelolaan hutan ini bisa berkelanjutan, tetap menjadi lestari, tetapi juga harus ada keseimbangan dengan perhutanan sosial itu. Itu salah satu solusi yang masyarakat menilai sangat tepat, karena mereka bisa ikut mengelola hutan untuk kesejahteraan. Kegiatan pembalakan ilegal dan perambahan hutan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerusakan hutan sekaligus meluaskan kawasan hutan tidak produktif, di samping makin banyaknya lahan-lahan kritis. Rehabilitasi hutan dan lahan menjadi pilihan program sekaligus solusi untuk menghijaukan kembali kawasan hutan rusak. Rehabilitasi secara terencana dan terpadu dengan menggunakan bibit unggul diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi lahan-lahan kritis. Indonesia merupakan negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan potensi mega biodiversity. Karena itu, upaya pelestarian kawasan hutan bernilai konservasi tinggi, serta upaya pelestarian spesies langka dilindungi maupun yang terancam punah merupakan sebuah keharusan, termasuk mencegah kerusakan ekosistem dan ancaman kepunahan satwa liar sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara masif. Pengelolaan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, merupakan amanat konstitusi yang wajib ditunaikan. Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, keberadaan sumber daya hutan harus dikelola secara lestari dan berkelanjutan. Ke depan, sumber daya hutan di Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu mewujudkan pengelolaan hutan lestari, disertai masyarakat mandiri, sebagaimana amanat konstitusi dalam kerangka Kalimantan Tengah berkah, yaitu bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis.